Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Sapsari dengan NRP 5025221149 dari kelas PPBA. Jadi di sini saya akan menemukan final project EAS yang kami kerjakan. Jadi pertama di sini ada file trip.kt. Nah, di sini itu filenya itu dia mempresentasikan entitas perjalanan yang digunakan untuk serialisasi atau deserialisasi dengan Firestore. Jadi kita database-nya itu pakai Firestore. Buat autentikasi untuk login dan registernya juga kita pakai Firestore, Firebase. Nah, lalu ini ada propertinya itu ada user ID, ada destination, ada departure date, sama return date, habis itu ada notes, sama ini ada is complete sama activities. Lalu lanjut ke activity.kt. Nah, di sini untuk kelas activity itu dia em, sebuah kelas yang mempresentasikan aktivitas dalam aplikasi. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan atau trip tertentu. Nah, untuk kelas activity ini ada variabelnya ada trip ID, day number, name, time, location, notes, priority, dan complete. Lalu selanjutnya itu ada item.kt. Ini juga dia kelas. Nah, kalau untuk item itu dia kelas yang mempresentasikan barang yang terkait dengan perjalanan dalam aplikasi. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang barang yang perlu dibawa dalam perjalanan, seperti nama barang dan status apakah sudah dikemas. Dan di sini ada variabelnya tuh ada ID dari itemnya, lalu ada trip ID, ada namanya, dan itu spek atau enggak. Lalu selanjutnya itu ada trip view model. Nah, kalau trip view model ini dia digunakan untuk mengakses logika datanya. Nah, di sini ada trips, activities, dan item. Yaitu yang mutable state flow. Itu untuk menyimpan daftar perjalanan, aktivitas, dan item secara reaktif atau mutable. Lalu untuk yang trips, activities, sama item yang ini, dia yang state flow itu sebagai versi read only dari trips, activities, dan item untuk observer. Lalu untuk DB ini, dia instance Firebase Firestore untuk interaksi dengan database Firestore. Lalu ini ada fungsi untuk mengelola tripsnya itu ada load trips. Load trips ini untuk memuat daftar perjalanan untuk suatu user. Lalu ada add trip itu fungsi untuk menambahkan perjalanan baru. Lalu update trip itu untuk mengupdate tripnya kalau misalnya ada dirubah atau apapun itu. Lalu ada delete trip itu untuk menghapus tripnya. Lalu ada get trip itu untuk mengembalikan flow yang berisi data perjalanan berdasarkan ID-nya. Lalu ini untuk fungsi untuk mengelola aktivitasnya. Di sini ada load activities, itu untuk memuat daftar aktivitas untuk perjalanan tertentu. Lalu ada activity untuk menambahkan activity, lalu ada update, delete, sama seperti yang trip. Lalu ini juga ada untuk item, itu juga sama seperti activities dan trip. Lalu saya itu ada trip repository. Untuk trip repository itu dia digunakan. Jadi di sini tuh ada eh, kelasnya itu ada DB itu untuk ya sama kayak yang tadi itu untuk akses database ke Firestore-nya, lalu ada trips collection itu untuk referensi koleksi trips di Firestore, lalu untuk activities collection-nya juga untuk referensi ke koleksi activities di Firestore, lalu untuk itemnya juga sama. Lalu di sini ada fungsi untuk mengelola tripsnya. Di sini ada get trips flow itu dia mengembalikan flow berisi daftar perjalanan untuk user tertentu berdasarkan ID. Lalu ini ada add tripnya untuk menambahkan perjalanan baru ke database-nya. Lalu ini update, delete, dan get juga. Lalu ini untuk activities dan ini untuk item. Ini sama kayak yang trips tadi.
Lalu untuk main activity-nya, eh, jadi ini main activity itu kan dia kelas utama yang mengatur aktivitas aplikasi. Di sini ada mendefinisikan web kliennya untuk autentikasi Google Sign In. Sebenarnya kami tuh niatnya mau nambahin fitur Google Sign In, cuman lupa, jadi nggak jadi ditambahin. Nah, lalu ini karena nggak jadi dipakai juga. Terus ini untuk out view modelnya untuk mengelola logika autentikasinya tadi kan untuk yang sign in-nya dan untuk registernya juga. Lalu di sini ada app content. Nah, app content ini untuk menentukan tampilan berdasarkan status pengguna login atau belum gitu. Nah, ini lalu ini ada out view model. Dia untuk mengelola logika autentikasinya. Lalu di sini ada out app-nya. Oh, di sini oh ini. Nah, ini ada login dan registernya. Jadi untuk nyimas harus login ataupun register gitu. Jadi nggak perlu login berkali-kali ataupun registrasi berkali-kali. Lalu di sini ada out app. Di sini itu untuk di sini out app ini dia fungsinya untuk menangani alur autentikasi, entah itu login ataupun registernya. Lalu ini untuk login screen ini mengatur halaman login. Ini untuk UI UX-nya. Ini untuk register screen-nya untuk mengatur halaman registernya. Lalu ini untuk home screen. Dia juga ya untuk mengatur halaman home screen-nya. Dan ini untuk yang itinerary app-nya itu dia komponen utama untuk menambahkan daftar perjalanan pengguna. Itu terus untuk lanjut ke homepage-nya. Nah, di sini pengaturan yang lebih detail untuk bagian halaman home-nya itu ada di sini. Jadi dia di sini awalnya itu dia mendefinisikan ada font dan warnanya biar nggak perlu ditulis seperti ini berkali-kali. Lalu ada untuk bagian yang homepage ini, dia tuh di sini ada anotasinya. Ini tuh menandakan kalau kita tuh menggunakan API eksperimental material 3 dan foundation. Lalu untuk parameternya di sini ada trip, on add trip, on trip click dan modifiernya. Lalu ini untuk logika UI-nya. Dan lalu untuk yang trip list itu ini untuk parameternya, ini untuk logika UI-nya, ini tuh ngatur daftar perjalanannya. Lalu untuk trip card-nya itu dia ngatur desain dari card trip-nya. Terus untuk empathy trip list-nya itu dia ngatur kalau misal ngatur halaman home kalau misal belum ada trip yang ditambahkan gitu. Terus lanjut ke trip detail screen. Untuk trip detail screen itu ya ini sama kayak parameternya. Lalu ini ada state manajemennya. Nah, terus ini untuk logika UI-nya itu. Jadi kalau misalnya dia show packing list-nya sama dengan true, berarti dia bakal nampilin what to bring screen-nya. Nah, kalau misalnya enggak, dia bakal nampilin trip details, halaman trip details-nya. Ini untuk ngatur, jadi kan kita udah bikin trip tadi, udah nambahin tripnya, itu kita bisa klik, sebentar saya coba run sekali. Jadi kayak kalau kita udah bikin trip itu kita bisa lihat trip detailsnya gitu.
Terus ini untuk waktu blank screen itu eh, mengatur halaman item, item yang apa aja yang bakal dibawa di trip itu. Ya. Lalu ini ada packing item row. Dia buat ngatur cek ngatur checkbox. Jadi kan nanti kalau misal item yang mau kita tambahin buat trip itu tuh udah ditambahin, kita bisa ngecentang kalau misal item itu tuh udah dimasukin gitu. Nah, ini contohnya gitu. Jadi misalkan tadi kita udah bikin tripnya. Nah, ini untuk halaman trip detail yang diatur sama trip detail screen-nya. Nah, ini lalu yang untuk what to bring screen itu ada di sini. Nah, ini contoh item-item yang kemarin saya tambahkan. Nah, ini untuk packing item row itu dia ngatur kalau misalnya nih, kalau dicek dia udah di checkbox itu, eh, ya kalau dia udah dicentang, berarti dia pindah ke bagian bawah. Nah, dengan kalau barang itu tuh udah di packing gitu. Terus lanjut ke trip info sectionnya. Nah, ini itu dia mengatur trip info section itu dia ngatur ininya di dalam sininya, di dalam kartnya ini, kart yang ini. Itu sih. Terus habis itu lanjut ke add trip dialognya. Nah, untuk add trip dialognya itu dia ngatur ini. Dia ngatur halaman ketika kita tuh mau nambahin. Ini. Ketika kita mau nambahin trip baru. Ini masukin destination, ada departure date, lalu ada return date sama notice. Itu opsional. Itu terus habis itu lanjut ke edit trip Jawa. Ini tuh kalau misal kita mau ngedit trip yang udah kita tambahin tadi ini kan, kita edit di sini. Nah, ini kayak gini muncul. Tuh ini edit trip dialog itu buat ngatur card yang ini. Itu terus habis itu day selector. Jadi kalau buat day selector, nah day selector itu dia ngatur. Jadi kan di trip ini kita bisa milih ya, milih tangga. Oh bukan bukan. Jadi di ini tuh dia ngatur bagian sininya, bagian activities yang ini. Jadi kayak kita bisa milih milih day-day yang jadi kan ini kita departure-nya tanggal 26 sama return-nya tanggal 30 itu kan ada 5 hari. Nah, ini ditampilin daftar-daftar hari selama kita ada di sana gitu. Itu ngatur ya bagian ininya, day-nya. Itu terus habis itu untuk activities list-nya ini ini tuh ini buat ngatur card yang bagian ini. Bagian yang detail-detail activities-nya itu ada misal kayak prepare, sarapan, OTW bandara atau sampai gini. Ini buat ngatur ininya. Kayak, nah di sini tuh jadi di activities list-nya tuh ngatur kalau misal prepare dia udah selesai, maksudnya udah dilakuin, dia bakal pindah ke bawah kayak gini dan ke checklist. Atau kalau misal nih dia, ini tuh dia bisa jadi misal kayak apa ya? Kayak dia tuh priority activities di hari itu tuh kita bisa bintangin gitu buat tandanya gitu. Itu terus di sini juga bisa bisa edit activitiesnya atau bisa di delete juga. Kayak di delete, nah dia hilangkan. Itu terus, nah untuk yang add activity dialognya itu ngatur bagian card yang ini. Jadi kita bisa masukin activity name, time, location, sama notes.
Atau kita juga bisa nyentang dia mau jadiin priority atau enggak. Terus habis itu untuk yang edit activity dialognya itu yang ini tadi. Yang jadi dia kan bisa diedit ini. Itu terus habis itu udah sih itu aja. Nah ini misal kayak kan tadi contoh. Ini misalnya yang ke Jepang ini kita mau hapus. Itu bakal hilang. Itu. Terus ini untuk halaman loginnya, lalu ini untuk halaman registernya. Itu saja mungkin sekian demo dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.